Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa kepada Tuhan, menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Segala puji syukur, terima kasih Bapak dalam surga, buat penyertaan-Mu pada anak-anak-Mu. Pada malam hari ini kami berbangun dengan tubuh yang sehat. Pagi ini kami memulai hidup kami dengan firman Tuhan. Tuhan urapi firman pada pagi hari ini, firman menuntun hidup kami Tuhan. Kami hidup menurut firman Tuhan, berkati firman Tuhan, urapi semuanya, berkati semua pendengar yang menerima firman Tuhan ini. Dan Tuhan Yesus kami mengucapkan doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi ini mengucap syukur Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan, sukacita hanya oleh penyertaan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, mari kita membaca satu ayat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata bagaimana? Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi, melainkan dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, orang percaya diibaratkan sebagai garam dunia oleh Tuhan Yesus. Garam itu adalah sesuatu yang kecil, yang harganya tidak mahal, tapi sangat berguna, Bapak Ibu. Setiap hari kehidupan kita tidak luput dari garam. Ya, bagi ibu-ibu yang masak, mesti ada garam yang dimasukkan untuk membuat makanan menjadi lezat, ya. Jadi kita manusia tidak bisa luput dari garam. Garam itu biarpun sedikit, harganya tidak mahal, tapi sangat berguna untuk kita semua. Bukankah kita anak-anak Tuhan diibaratkan sebagai garam, hidupnya bisa bermanfaat untuk dunia, untuk orang-orang lain, saudara. Jadi garam itu punya fungsi yang sangat luar biasa, penyedap rasa. Ya, kalau masakan tidak dikasih garam akan hambar, akan tawar, tidak enak, Bapak Ibu. Tapi kalau ada garamnya menjadi enak, menjadi nikmat, ya. Garam itu kalau masak tidak diaduk, ya. Tidak masak tidak kelihatan garamnya. Tapi kalau tidak garam, tawar, ya. Orang tidak pernah memuji, oh masaknya enak, dagingnya enak, empuk dan sebagainya. Memuji masakannya itu, tapi tidak memuji garamnya, karena garam itu tidak terlihat, ya. Di sup, di kuah-kuah soto tidak kelihatan garamnya itu. Yang kelihatan apa? Ikannya, dagingnya kelihatan. Garam tidak kelihatan, tapi garam itu sangat berguna untuk melesatkan makanan itu, saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan berguna melesatkan kehidupan di dunia ini dan kehidupan sehari-hari. Penyedap rasa, penyedap suasana, jadi pendamai setiap orang, saudara. Jadi anak Tuhan itu jadi garam, dirasakan oleh sekitarnya. Kehidupan saudara jadi satu sosok yang dirasakan. Tidak semua pendeta, tidak semua orang-orang besar, setiap kita di masyarakat, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan jadi berguna sesama, ya. Misalkan bisa kemampuan untuk memasak yang lezat untuk semua orang, dirasakan dengan orang. Bisa membuat baju, orang lain merasakan keindahannya, kegunaannya. Jadi tiap-tiap orang masing-masing mempunyai faedah, guna untuk sekitarnya, Bapak Ibu, ya. Bukan tidak berguna. Dikatakan kalau tidak ada aslinya akan dibuang orang, diinjak-injak orang, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu, anak Tuhan tidak ada efeknya pada orang lain, tidak diinjak-injak orang, tidak ada gunanya. Kedua, garam itu apa? Pengawet, ya. Makanan untuk bisa tidak busuk digarami. Jadi Bapak Ibu tahu asin-asinan, ya, telur asin semua digarami supaya mematikan bakteri pembusuk. Jadi garam itu mematikan bakteri pembusukan, mematikan dosa-dosa, saudara. Jadi perlu sekali, ya, perlu sekali. Jadi garam dunia itu, ya. Biarpun kita tidak usah menonjol, tapi karya Bapak Ibu apa yang dikerjakan dengan sukacita,
bisa memberkati orang lain, ya. Dan itu akan diingat Tuhan dan diingat sesama, saudara, ya. Saudara pendoa, saudara berbuat ini, berbuat baik, ya. Semua itu dicatat Tuhan. Jadi Graham dunia, saudara. Graham itu tidak pernah menonjolkan diri. Dia bekerja di bait raya, ya, tidak pernah menunjukkan diri, tapi dinikmati rasanya, dinikmati gunanya, ya. Jadi biar kita tidak usah menunjukkan diri, tapi dinikmati oleh yang lain, Bapak Ibu. Itulah gunanya. Bagaimana Graham itu terjadi, ya? Kita kembali bagaimana Graham terjadi. Graham itu dari air laut yang pasang, kemudian dimasukkan di tambak. Jadi air laut diambil, dimasukkan tambak, dikeringkan. Jadi saudara sekalian, ada orang dari dunia, dari lautan dunia, tapi diambil Tuhan, dimasukkan di tambak, diproses, dikeringkan, panas, ya. Air laut kena proses panas bahaya, akan timbul kristal Graham yang bisa dinikmati. Begitulah saudara, kita untuk menjadi anak Tuhan yang bisa berguna, dirasakan itu harus diproses. Proses tidak mudah, proses dipanaskan berhari-hari. Mungkin air laut itu akan menjerit, aduh kepanasan, tapi dengan bertahan akan jadi kristal Graham yang indah, yang bisa berguna untuk sesama, ya. Jadi Bapak Ibu, kita hidup diambil oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, aku yang memilih engkau. Sudah diambil dari dunia dan laut ini, dimasukkan di tambak, diproses pemanasan, jadi Graham yang indah, berguna untuk sesama, ya. Saudara-saudara, luar biasa, kita bisa kuat, semakin kuat melayani Tuhan, ikut Tuhan, kalau kita terus berguna memuliakan Tuhan, ya. Taat di dalam pemanasan itu, taat dan menurut firman Tuhan, ya saudara. Jadi biar kita tetap setia, jadilah Graham dunia, ya. Ada contoh saudara di dalam Alkitab, orang yang jadi Graham untuk orang sekitarnya itu, contohnya Ibu Dorcas. Kita baca di dalam Kisah Rasul 9, ya. Ibu Dorcas itu meninggal, kemudian banyak orang datang kepadanya dan bersedih hati, ya. Apa yang dikatakan mereka? Kisah Rasul 9 ayat ke-39. Waktu Ibu Dorcas meninggal dunia, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia tiba ke ruang atas dan semua janda-janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis, menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ibu Dorcas berkarya, buat baju, penjahit baju untuk ibu-ibu di sekelilingnya. Keindahannya, kepandaiannya dinikmati oleh orang sekitarnya, ibu-ibu sekitarnya. Waktu Ibu Dorcas menangis, mereka mengenang kebaikannya, mengenang apa manfaatnya dari Ibu Dorcas. Sudah, biar kita seperti Ibu Dorcas ini, apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat untuk yang lain. Mendamaikan orang, misalkan saudara, kalau ada bercekcok, kita mendamaikan orang lain. Kalau ada yang sakit, mendoakan, menyembuhkan. Kalau sebagai orang kesehatan, menyembuhkan mereka, ya. Kalau ada orang yang kelaparan, bisa kasih makan mereka. Kalau kesusahan, dihiburkan, didoakan. Dampak positif untuk sesama. Itu jadi Graham yang hidup, saudara. Ibu Dorcas ini waktu dia mati, semua mengenang, ya. Sudah, setiap kehidupan kita jadi Graham dunia yang indah-indah, itu akan jadi dikenang, dicatat Tuhan dan dikenang oleh sesama, ya. Jangan jadi Kristen batu sandungan, tidak menyaksikan cinta Tuhan, tapi membuat masalah di mana-mana. Terjadi Kristen Graham dunia yang bisa merasakan nikmat, rasanya dinikmati oleh sesama kita, mungkin di keluarga kita, mungkin di pekerjaan kita, di teman-teman sepelayanan, di gereja, di persekutuan. Tuhan berkati ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dikasih Tuhan. Biar hidup kita hari ini jadikan Graham dunia benar manfaat untuk kita sesama kita. Amin. Sekian firman Tuhan dan berkati bapak-ibu sekalian. Amin. Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini.
Ajar kami Tuhan untuk jadi garam dunia, bermanfaat untuk sesama kami Tuhan. Tuhan berikan berkat-Mu, hikmat-Mu pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hidupnya Tuhan bermanfaat untuk sesama Tuhan. Apa yang kami punya, apa yang kami lakukan biar berguna untuk menolong sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa negara Indonesia ini Tuhan, berkati pemerintahan kami, lepaskanlah dari segala pandemi COVID ini Tuhan. Berkati segala masyarakat kami supaya jadi masyarakat adil dan makmur. Dan Tuhan Yesus semua segala doa ini, amin.